Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik, Pak. baik, Pak. Oke, alhamdulillah kalau baik. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran untuk segala urusannya. Oke, baik teman-teman. Perkenalkan, di sini nama saya sebagai Singgi Kurniawan. Di sini saya sebagai calon guru bimbingan konseling. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang menggunakan media sosial dengan bijak. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar proses belajar mengajar dari rumah ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Oke, baik, berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, baik teman-teman, izin share screen ya teman-teman untuk materi hari ini. Oke, baik anak-anak, apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah, Pak. Oke, baik. Oke, baik teman-teman semua. Kita judul materi layanan hari ini yaitu menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, mungkin di sini ada yang tahu gak sih media sosial itu apa, teman-teman? Ada yang ingin berpendapat? Silakan acungkan tangan terlebih dahulu, sebutkan nama dan kelas dan NIM-nya teman-teman. Kalau emang teman-teman ingin bertanya atau memberi tanggapan, dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan membahas tentang judul materi menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, media. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu gak media itu apa? Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Oke, anak-anak. Apakah suara saya jelas, anak-anak? Teman-teman? Iya, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Nah, media yaitu etimologis, berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang berarti tengah atau perantara atau penghantar. Istilah kata media umumnya mengacu pada sesuatu yang digunakan sebagai wadah, alat, atau sarana untuk berkomunikasi. Namun, secara umum pengertian media adalah alat penghantar atau perantara yang berfungsi untuk menyampaikan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman media? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, nah sosial. Nah, di sini teman-teman ada yang mengetahui gak arti sosial itu apa? Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Interaksi lebih dari satu orang. Oke, baik. Ya benar, sosial itu adalah interaksi yang dilaksanakan lebih dari satu orang. Oke, nah izin menambahkan, nah menurut KBBI yaitu sosial adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Definisi sosial memang bisa diartikan secara luas, secara umum. Secara umum, definisi sosial bisa diartikan sebagai sesuatu yang ada pada masyarakat atau sikap kemasyarakatan secara umum. Nah, jadi kesimpulan media sosial itu yaitu media online yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antar user satu atau user lain,
atau bisa dibilang antara komunikan dan komunikator, si penerima pesan dan si pengirim pesan. Nah, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus yang menggunakan jaringan internet. Nah, dalam mengakses media sosial itu juga diperlukan juga koneksi internet yang stabil agar teman-teman bisa mendapatkan informasi yang terbaru, terupdate, dan terviral di tahun ini. Nah, teman-teman juga dengan media sosial ini bisa dapat terhubung dengan orang-orang banyak di luar sana. Nah, media sosial juga teman-teman bisa membuat forum bersama, forum belajar bersama, dan mengunggah aktivitas keseharian teman-teman dan lain-lain dengan baik. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah jelas? Sudah. Jelas, Pak. Oke, dilanjut ya. Nah, selanjutnya ada 12 tips menggunakan media sosial. Nah, tipsnya yang pertama itu jangan asal posting konten. Kita di sini harus mensortir mana konten-konten yang bermanfaat yang kita akan postingnya nanti di media sosial, baik itu di media sosial Instagram, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, terus teman-teman juga menggunakan media sosial itu jangan langsung percaya informasi yang beredar di media sosial tersebut, dikarenakan kan media sosial itu sekarang ini marak sekali hoax gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa lebih memilih teliti lagi dalam menerima informasi menggunakan melalui media sosial tersebut. Nah, media juga berfungsi sebagai silaturahmi yang tadi saya bilang. Teman-teman uh, bisa berkomunikasi dengan lawan bicaranya melalui media sosial gitu, dan bisa dilakukan secara jarak jauh. Selanjutnya, dalam menggunakan media sosial juga kita memiliki etika atau aturan juga teman-teman, agar postingan kita itu tidak menyebarkan hoax atau informasi-informasi yang kurang valid atau terbukti kebenarannya. Selanjutnya, di sini juga nih ada jaga etika lagi. Tadi yang sudah saya bilang. Nah, selanjutnya filter akun-akun yang diikuti. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa memilih atau selektif lagi untuk akun-akun yang diikuti, karena kan banyak sekali tuh di media sosial seperti Instagram, Facebook, banyak akun-akun yang tidak benar, dan itu akun-akun penipuan biasanya. Nah, teman-teman juga bisa nih memfilter agar teman-teman juga tidak 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 terkena dampak buruknya gitu dari akun-akun tersebut. Nah, selanjutnya media juga bisa melalui media juga kita bisa mencari bahan referensi lain, bisa mencari buku gitu. Nah, kan sekarang kan media juga kan banyak nih, media cetak, elektronik, terus ada juga tuh Google Book. Nah, di situ kan teman-teman bisa mencari referensi lain di Google Book tersebut, seperti baca novel juga ada. Selanjutnya bisa dalam sosial juga bisa mendapatkan teman baru, bisa berkenalan dengan teman yang baru. Nah, selanjutnya selalu waspada nih teman-teman dalam menggunakan media sosial, karena banyak sekali di luar sana akun-akun penipuan seperti yang menawarkan barang-barang online shop. Terus kita juga padahal kita udah percaya sama akun tersebut, tapi nyatanya pas kita sudah transfer atau lain sebagainya, ternyata itu akun fake atau akun bohong gitu teman-teman. Jadi selalu waspada dalam menggunakan media sosial juga. Dan teman-teman juga dalam memposting postingan konten gitu, selalu berhati-hati agar tidak disalahgunakan gitu teman-teman, mulai dari foto, video, dan lain sebagainya. Nah, bisa jauhi emosi. Nah, kan banyak nih teman-teman kemakan
hoax atau emosi di berita-berita atau media sosial lainnya seperti informasi yang lagi viral itu apa misalkan. Nah, teman-teman jangan emosi dulu dan jangan telan mentah-mentah informasi yang teman-teman ketahui di media sosial tersebut. Pokoknya tahan emosi dan always bersabar. Nah, selanjutnya tips menggunakan media sosial itu jaga privasi. Nah, banyak nih kan sekarang akun-akun yang akun private-nya tidak diaktifkan. Nah, itu bisa jadi kemungkinan nanti bisa kesalahan bocoran data-data kepribadi teman-teman bisa disalahgunakan mulai dari foto teman-teman yang posting, video dan lain sebagainya. Jadi penting sekali nih teman-teman untuk jaga privasi di media sosial. Nah, selanjutnya batasi penggunaan dalam menggunakan media sosial. Nah, di sini teman-teman bisa membatasi waktu penggunaan saat memainkan media sosial tersebut, teman-teman. Jangan terlalu keseringan membuka atau menggunakan media sosial Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, 12 tip ini sebagai pengingat teman-teman untuk di kehidupan dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-harinya. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Apakah terlalu cepat suaranya? Cukup jelas teman-teman? Jelas, Kak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ada yang ditanya Jelas. di slide ini teman-teman? Oke, kalau tidak ada, mungkin dilanjut ke slide berikutnya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada dampak positif dari penggunaan media sosial dengan bijak. Yang pertama yaitu sebagai media penyimpan informasi. Situs jaringan sosial membuat orang lebih mudah membuat forum belajar bersama gitu. Yang ketiga, mempermudah berbelanja seperti menjual barang, kebutuhan sehari-hari di sosial media atau online shop lain sebagainya. Yang keempat, yaitu media sosial dapat menyambung tali silaturahmi, memudahkan bagi orang yang memiliki sanak famili yang jauh dari rumah. Selanjutnya, ada dampak negatif dari penggunaan media sosial dengan bijak. Pertama, yaitu berawal dari media sosial, sering terjadi tindak kejahatan, susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Selanjutnya ada susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Selanjutnya, situs media sosial akan membuat seseorang lebih mementingkan dirinya. Nah, jadi dampak negatifnya di sini sangat dampak nih di poin 3-nya nih sangat teman-teman harus hindari karena bisa banyak kan di dunia di kita ini jadi lebih mementingkan diri sendiri gitu dan lupa akan tugas kita sebagai peserta didik atau mahasiswa untuk belajar. Jadi dia lebih asik kan memainkan media sosial gitu. Jadi asik dengan dunianya sendiri teman-teman. Jadi menimbulkan dia lupa akan tanggung jawabnya dia sebagai siswa atau mahasiswa untuk belajar. Nah, selanjutnya ada media sosial dapat membuat anak remaja menjadi lalai. Nah, lalai itu tadi yang saya bilang. Jadi media sosial ini bisa membuat kita lalai dan lupa gitu akan tanggung jawab kita, aktivitas kita sehari-hari yang positif dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Anak-anak semuanya? Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Selanjutnya, nah dari media sosial juga ada loh manfaatnya, yaitu kita misalkan contoh nih media sosialnya YouTube. Nah di sini YouTube juga sebagai sumber belajar kita, teman-teman kita bisa mencari referensi belajar di YouTube gitu, cara-cara dan langkah-langkah. Misalkan contoh nih di sini rumus contoh aja ambil rumus matematika. Nah di situ kan banyak sekali tuh cara-cara menyelesaikan rumus-rumus matematika di YouTube tersebut. Teman-teman ini kan video, mungkin nanti di-share kalau misalkan masih ada waktu, di-share di kelasnya masing-masing atau bisa ditayangkan nanti setelah pemaparan materi tersebut. Nah, selanjutnya contoh-contoh
menggunakan media dengan bijak. Nah, di sini juga yang tadi saya bilang nih, di sini dengan media sosial juga kita bisa mendapatkan buku atau referensi secara online. Ya, aplikasinya itu tadi yang saya bilang Google Book. Nah, itu dia bisa banyak novel-novel biasanya atau buku bacaan yang introvert, extrovert. Nah, teman-teman bisa menggunakan media sosial dengan bijak yaitu mencari buku online gitu, teman-teman. Selanjutnya, nah media sosial nih yang teman-teman mungkin sering teman-teman scroll-scroll ya, yang sering teman-teman lihat saat gabut atau saat mengisi waktu kosong. Nah, TikTok nih. Nah, TikTok juga ada manfaatnya teman-teman gitu. TikTok juga bisa dari TikTok juga kita bisa mengetahui nih resep masakan gitu. Misalkan bikin coklatos, bolu coklatos. Nah, dari TikTok kita bisa mengetahui juga nih resep-resepnya bagaimana memasak bolu dari coklatos tersebut. Selanjutnya, nah Instagram nih. Instagram sangat banget nih pasti sering dibuka oleh teman-teman. Nah, di Instagram juga kalau teman-teman menggunakan media sosial dengan bijak, di Instagram juga banyak kok teman-teman akun-akun yang positif seperti misalkan quotes semangat atau motivasi gitu. Nah, ini saya ngambil contohnya yang captionnya atau quotesnya yang kata-katanya tentang tentang perhatian gitulah teman-teman. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman tentang penggunaan media sosial dengan bijak? Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, uh, silakan. Ada yang ingin bertanya teman-teman? Enggak. Gimana teman-teman? Tidak, Pak. Udah. Sudah cukup jelas teman-teman? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah jelas. Oke, Sudah, Pak. yang lain bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada, ada yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman. Kalau tidak ada, oke baik. Di sini ada feedbacknya dari topik judul materi pada kali ini yaitu menggunakan sosial media dengan bijak, yaitu teman-teman bisa lihat di PowerPoint ini. Sebentar teman-teman. Nah, ini nih teman-teman feedback dari judul materi layanan pada hari ini. Coba teman-teman tanyakan pada diri sendiri. Nah, yang pertama yaitu teman-teman upaya apa sih yang teman lakukan untuk menggunakan media sosial dengan bijak? Nah, ada yang ingin menjawab gak teman-teman? Silakan. Ayo, jangan malu, jangan takut salah. Di sini kita sama-sama belajar, anak-anak. Ada yang ingin menjawabnya? Silakan. Acungkan tangan terlebih dahulu, sebutkan nama dan kelasnya. Kalau Amanda, kelas 8H. siap, Amanda, kelas 8H. oke silakan Amanda, kelas 8H, dipersilakan. Nomor 1, upaya apa yang saya lakukan untuk menggunakan media sosial dengan bijak? Yang pertama, tahu waktu ya. Jadi kalau misalnya belajar ya belajar, main ya main. Terus membatasi diri dari kalau ada yang gak bermanfaat ya udah tinggalin aja, cari yang bermanfaat buat diri kita gitu, yang konten-kontennya tuh bermanfaat. Terus dampak negatif apa jika saya tidak menggunakan media sosial dengan bijak? Boros waktu sih, pasti waktu tuh kebuang percuma, terus tahu-tahu ngalir kayak main dari jam 6 tahu-tahu udah jam 12. Kebuang 6 jamnya. Terus nggak dapat manfaat apa-apa juga. Terus 3, penggunaan media sosial apa yang saya sering gunakan? Media sosial ya. Media sosial Instagram mungkin. Oke, Instagram, WhatsApp. baik. Amanda dari 7G ya? 7H ya? 7G ya? 8H. Oh, 8H. Oke, baik. Terima kasih Amanda. Nah, benar yang tadi Amanda bilang teman-teman, apa yang seperti Amanda bilang. Jadi
upaya apa yang saya lakukan untuk menggunakan media sosial, yaitu mengatur waktu, memanajemen waktu untuk mengatur penggunaan media sosial dengan bijak, terus mensortir akun-akun yang kurang bermanfaat atau berfaedah gitu teman-teman. Nah, tadi yang kata Amanda bilang, dampak negatif apa nih jika saya tidak menggunakan jika saya tidak menggunakan media sosial. Jadi yang tadi yang seperti Amanda bilang, itu membuang-buang waktu. Jadi waktunya yang dipakainya untuk hal yang positif. Nah, ini mungkin teman-teman membuka media sosial gitu. Jadi ngalir waktunya. Nah, tadi yang kata Amanda bilang juga, pengguna media yang sering Amanda gunakan yaitu Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Amanda atas tanggapan dan jawabannya. Sama-sama. Oke, silakan. Ada lagi yang ingin berpendapat dan menjawab pertanyaan ini? Dipersilakan. Latisha dari kelas 8H. Natisa dari 8H. Natisa. Oke, silakan Natisa dari 8H. Yang nomor satu, upaya apa yang saya lakukan untuk menggunakan media sosial dengan bijak? Selain yang tadi Amanda jawab ya, jaga konten yang dilihat, kayak kontennya jangan yang enggak, yang baik-baik saja. Terus nomor dua, dampak negatif apa jika saya tidak menggunakan media sosial dengan bijak? Ya tadi waktu boros, terus nggak ada manfaat, terus kadang kalau dari dari saya Ya. dari pengalaman itu nanti takutnya ke apa sih namanya, ke apa sih, jadi mau terus gitu loh, jadi nggak ketahan, nanti nggak tahan dirinya. Kecanduan. Iya. Oh, oke, baik. Terus Selanjutnya. yang penggunaan media sosial apa yang saya sering gunakan? Saya cuman gunain YouTube, Discord, sama WA. Udah itu doang. 8H itu bahwasannya sama persis ya seperti Amanda jawabannya. Terima kasih Latisha dari 8H sudah memberikan tanggapan dan jawabannya. Nah, ini kan udah 2 orang nih yang dari kelas 8. Mungkin dari kelas 7-nya ada yang ingin berpendapat atau menjawab dari kelas 7-nya? Saya, Pak. Siapa silakan? Saya, Pak. Saya Ave dari kelas 7A. Kelas 7A, ya silakan. Menurut saya, upaya yang bisa saya lakukan untuk menggunakan media sosial dengan bijak, itu menjaga informasi pribadi agar tidak bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang ada di sosial media. Dan dampak negatifnya bila saya tidak menggunakan media sosial dengan bijak, informasi pribadi saya nanti akan disalahgunakan oleh orang-orang yang ada di sosial media. Oke, baik. Selanjutnya? Penggunaan media sosial yang saya sering gunakan WhatsApp dan Instagram. Oke, baik. Oke, baik. AV dari kelas 7A. Terima kasih atas jawabannya. Benar. Dari jawaban AV, Latisha, terus satu lagi maaf. Susah namanya. Ini maaf aja nih belum hafal teman-teman. Yang satu lagi Amanda. Benar apa yang teman-teman bilang. Jadi kita itu upaya-upayanya itu menjaga privasi akun kita agar tidak disalahgunakan, terus lebih menggunakan waktu luang dengan positif gitu, agar tidak membuang-buang waktu teman-teman semua gitu. Nah, tadi kan kebanyakan menggunakan media sosial, apa yang sering saya gunakan ya kebanyakan yaitu Instagram, WhatsApp. Terus tadi yang jawaban yang dari 8H apa tadi media sosialnya, maaf?
WhatsApp, YouTube, Instagram. Eh, Discord. Discord ya? Iya, Pak. Ya, itu Discord. Nah, jadi itu teman-teman. Oke, terima kasih kepada Amanda, Leticia, sama Ave. Terima kasih atas jawabannya. Oke, teman-teman, terima kasih dan tetap jaga semangatnya ya. Oke, baik, materi pada pagi hari ini menjelang siang kita cukup sampai hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan proses belajar mengajar dari rumah pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali agar materi yang disampaikan bisa teman-teman pahami dan teman-teman terapkan, implementasikan di kehidupan sehari-harinya dan semoga bermanfaat. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Kurang mohon maaf. Bila wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.